Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi annallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadina wa hadirikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa khususun ila man yu'ammaru hadzal masjid. Doa kita hadiahkan pada pemakmur Masjid Nurul Islam ini, wal mu'takifina fih, dan orang-orang yang pernah beriktikaf di masjid ini, wal mutasyaddiqina fih, dan orang yang pernah beramal sedekah jariyah di masjid ini, wal mushallina fih. Doa kita hadiahkan kepada orang yang pernah sholat di masjid ini, wal qari'ina fih, dan orang-orang yang pernah membaca, mengkaji Al-Quran di masjid ini, wal mu'takifina fih, dan orang yang pernah masuk di masjid ini. Annallaha yaghfiru lahum, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kekhilafannya. Wa yu'li darajatihim fil jannah, mudah-mudahan ditinggikan derajatnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syu'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan diberikan kita dzurriyyah, anak turun kita soleh-solehah yang bisa mengangkat, membebaskan kita, meninggikan kita besok di surga. Wa tamami kulli syu'lin wa ma'mulin wa sholahi sya'ni dhahiran wa batinah. Barokahnya kita itikaf di masjid ini, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya pada hati kita, di mana cahaya itu, nur cahaya itu haram tersentuh dari siksa api neraka. Wa qawalibana ma'al huda wat tuqah wal afaf wal mauta ala dinil Islam. Barokahnya kita memakmurkan masjid, mudah-mudahan kita nanti diberikan oleh Allah kembali husnul khatimah. Syu'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassaku syari'atahu ila yaumil qiyamah. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah, pagi ini kita akan membahas surat An-Nahl ayat 92. Dilanjutkan kitab Nasyaihul Ibad halaman 20. Jamaah, surat An-Nahl 92. Wala takunu kallati naqadhat huzlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu, kata Al-Quran, seperti nenek tua. Tafsir fi dhilalil Quran, ada seorang nenek usia 250 tahun pada zaman Bani Israel. Kita bayangkan umur 250 tahun, jalan tersiok-siok, penglihatan sudah nggak jelas, ngomong terbatah. Naqadhat huzlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Kata Al-Quran, nenek ini pekerjaannya merajut benang untuk membuat satu kain benang, dirajut. Betapa susahnya, umur 250 tahun, benang satu disambung supaya menjadi kain. Kita saja belum sampai 180-an tahun, usia kita 60, 40. Masukkan benang ke dalam jarum, betapa susahnya. Ini umur 250 tahun. Pekerjaan sehari-hari merajut benang buat kain. Setelah benang-benang itu mau menjadi kain, tinggal gunting, tinggal jahit, dirusak, diporah-pandahkan. Kanjeng Nabi bertanya Jibril, apa maksudnya ayat itu Jibril? Apa enggak iman? Benang sudah mau menjadi kain, tinggal gunting jadi pakaian, kok dirusak kembali? Itu maksudnya apa? Muhammad, itu sindiran umatmu Muhammad. Ramadan itu haus, lapar, capek, tapi iso terawih. Berangkat kerja capek, haus, masih bisa masak no suaminya, nonton makanan. Capek, haus, masih bisa sholat terawih tahajud. Bagus. Tapi disindir umatmu selesai Ramadan. Terkadang pekerjaan yang baik itu hilang sama sekali. Sindir. Ajib Ramadan rebutan. Nah, aku titip nak hajatan nak. Nanti ibu biar datang terlambat bisa di depan. Rebutan syaf di depan. Sebab siapa yang sholat jamaah syaf di depan itu, kata Rasulullah, diampuni dosanya. Enak, rebutan. Jika memungkinkan dilutre saja. Andai kata umat itu, katakan Kanjeng Nabi, tahu barokahnya sholat jamaah di depan, dia nggak punya kaki itu akan ngesot. Ya Rasul, masjid kita itu kecil ya Rasul. Semuanya orang berebut untuk menjadi syaf yang pertama. Bagaimana? Doakan yang kedua. Apa doakan yang Nabi? Tak doakan syaf yang pertama diampuni dosanya dan bapak ibunya diampuni dosanya. Syaf yang kedua tak doakan diampuni dosanya. Lalu yang ketiga ya Rasulullah diam.
Tapi dengan syaf yang pertama itu dengan sendirinya membahagiakan, menyenangkan orang tua kita. Kita diampuni dosanya dan orang tua kita. Bahkan nuzul manazil itu kalau sudah waktunya sholat itu orang tua kita di depan pintu masjid. Banyak kitab yang menerangkan asbah wan nadhair buhyatul mustarsyidin itu, tunggu cepet nak kamu sholat di depan. Aku butuh sholatmu syaf yang pertama sebab bapakmu ibumu. Loh, kita belum sempat membalas orang tua, ini ada kesempatan. Maka Ramadan yang begitu susahnya, Ramadan yang begitu beratnya, kita sempat jamaah di masjid. Tapi selesai Ramadan, hilang iman. Naqadhatul huslah mimba dikuatin angkasa. Kita diberi kesempatan anugerah oleh Allah, jangan kita buang. Loh, kita dulu ya Allah kepengen poso Ramadan, poso, tapi selesai Ramadan nilai-nilai Ramadan itu diterima, tandanya itu gak hilang sama sekali, walaupun itu tidak full. Kita jangan sampai Ramadan setiap malam kita infak, selesai Ramadan jangan sampai sama sekali kita infak, jangan. Walaupun toh nilainya berkurang, jangan sampai tidak tinggal. Minimal Jumat, tiap Jumat. Pak, sholat di masjid Pak, aku titip Jumat. Aku titip Pak Cina Jumat. Kalau nggak bisa setiap hari. Kalau nggak bisa kita satu hari 1 juz, 2 juz, coba tak mungkin tak 2-3 halaman dalam 1 hari dicicil, jangan sampai sekali. Maka innalladzina qalu rabbuna Rasulullah, dapat kumpul sahabatnya Rasul, nabi-nabi dahulu itu diberikan mukjizat oleh Allah luar biasa, bisa terbang, bisa melewati lautan tanpa perahu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Musa itu bisa dialog dengan Allah. Dengan asyraful anbiya, orang yang istimewa di antara sekian-sekian nabi, apa kemuliaan yang Allah berikan kepada jenengan dan pada umatmu? Jibril datang, innalladzina qalu rabbuna wa summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Istiqomah khairun min alfi karomah. Kita datang di masjid istiqomah, kita ibadah istiqomah, sedekah istiqomah, baca Quran istiqomah, memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan suami istri secara istiqomah, itu lebih baik kata Rasulullah, khairun min alfi karomah, lebih istimewa daripada 1000 karomah. Orang terbang di atas langit sana, barseso non muslim aja bisa kok. Orang bisa melewati ke dalam lautan tanpa harus melewati perahu, itu bisa non muslim. Istidraj yang Allah berikan. Tapi kalau orang yang bisa istiqomah ini, seperti panjenengan kita semuanya bisa istiqomah semacam itu, orang yang dipilih kekasih Allah. Hai malaikat, ada tugas malaikat yang tugasnya rihlah atau siasah keliling. Malaikat, fajar sudah datang, bertebaran kalian di muka bumi. Lihat, kekasihku yang hari ini datang di masjid untuk membesarkan namaku. Itu kebanggaan Allah loh. Datang ke masjid hambaku, kekasihku. Kita dipanggil oleh Allah, bukan manusia, tapi kekasihku. Allah itu menunjukkan pada malaikat, isyhadu, hai malaikat, saksikanlah, itu kekasihku. Kalau Allah itu sudah kasih luar biasa, maka
Akhirnya disindir kata malaikat Jibril, takunu kallatina qadzat huslaha min ba'di quwwatin angkasa. Tadi dibaca An-Nahl ayat yang ke-92 juz 14. Eman Summastaqamu tatanazzalu alaihi malaika. Orang-orang yang istiqomah itu tidak harus kaya. Biarpun dengan segala keterbatasan, menurut kita hatinya tenang. Allah memberikan jiwa yang tenang, orang-orang yang istiqomah bukan hanya ibadah Ramadan toh. Yang paling berat itu selesai Ramadan, padahal kegiatan kita itu lebih banyak Ramadan. Tapi kita Ramadan bisa ke masjid, tapi selesai Ramadan kenapa masjid kita tinggalkan? Maka kita ajak loh, istri kita ajak, anak kita ajak ke masjid. Ini anugerah. Hidup di dunia berapa tahun? Berapa tahun kita nikmati? Sakit, capek, apapun, ayo kita paksa. Saya sering bicara sama mahasiswa saya. Saya ngajar di jurusan kesehatan gigi. Anak semester 2 itu malamnya itu kerja sampai jam 12 membantu dokter-dokter gigi perawat. Kalau kuliah sering terlambat. Kenapa? Tadi ikut kerja pulangnya malam. Saya bilang, kalau kita capek sekarang, masa depan enak. Bahasa Imam Ghazali, kalau kita tidur siang terlalu banyak, tidur malam nggak bisa enak. Semakin capek di siang hari, malamnya tidurnya enak. Hakikat tidur itu besok di tempat peristirahatan dikubur loh. Tidur sementara ini ka'ahlami na'imin wa kullu na'imin la mahalla tazailu. Kata Rasulullah kesana, dunia ini seperti mimpi dalam tidur yang angan-angan tahu. Tidur semestinya kamu ketika kamu pindah tempat dari dunia ke alam barzah. Itu harus kita kejar. Semakin kamu capek dalam hidup ini, tidurmu dikubur enak. Artinya apa? Capek untuk ibadah. Ketika kita hidup ini kita forsir untuk munajat kepada Allah, tidur kita enak. Semasa mahasiswa sibuk cari kerja, lulus enak. Maka teman-teman mahasiswa itu banyak yang nganggur itu pada saat kuliah itu foya-foya. Orang yang terabaikan besok dalam kubur ini nggak bisa tidur, ada kala jengking dan macam-macam, karena sudah banyak tidurnya di dunia ini. Maka Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, dijawab Rasulullah, Aisyah, sodakohnya, ibadahnya orang yang hidup siang harinya capek itu lebih istimewa daripada orang yang tidurnya siang malamnya bisa tahajud. Saya agak kaget. Sodakonya orang tukang becak, nah ambit-ambit dengan sodakonya sama-sama 100 ribunya. Orang yang kaya tidak sama, karena dia kepingin mendapatkan 100 ribu, 10 ribu itu lebih berat. Pahalanya ke sana. Ajruki alama qadari nasbik. Kamu akan diberikan balasan oleh Allah berdasarkan kesulitan yang kita hadapi. Maka Rasulullah itu besok cerita orang-orang yang cerita di dalam surga itu nangis, ya Allah berikan lagi saya hidup di dunia apa? Berikan saya ujian yang banyak. Potong baju saya, potong tangan saya, badan saya, agar ibadah saya, tahajud saya, sholat saya ke masjid saya ini betapa sulitnya merangkak ke masjid. Kalau orang yang sehat biasa itu pahalanya tidak seberapa. Orang rintangan ke masjid itu loh, semakin banyak rintangan. Maka kita diuji oleh Allah satu sisi, alhamdulillah. Harus bicara alhamdulillah, semakin banyak rintangan. Surga itu lewat jalur ke situ. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, kata Allah.
Hei malaikat, lihatlah hambaku yang pagi ini membesarkan namaku, menyanjung namaku, mensucikan namaku di rumahku. Masya Allah, aku malu kata Allah. Bijadul Hikam karangan Imam Ghazali. Aku malu. Gak ngampuni dosanya, gak ngampuni dosa orang tua, aku malu. Catat namanya di surga. Maka kita dipilih. Yang datang masjid ini dalam bahasa Imam Al-Ghazali, Mizanul Hikam hadis Rasulullah, kita itu dipilih. Maka kalau Rasulullah itu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Dalam hati besar Alhamdulillah. Karena kita diberikan kesempatan yang bisa menggerakkan kita ke masjid ini, anugerah Allah. Banyak orang yang kepingin di masjid tapi gak bisa kok. Banyak orang yang sehat tapi gak bisa ke masjid. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, kata Allah tadi. Itu Allah yang berfirman. Diulangi berkali-kali dalam Al-Quran. Tak catat nama kita. Ya, lebih istimewa lagi, lebih kita diberikan kesempatan yang istiqomah di masjid. Ya Allah, si fulan kok taklim bersama saya di Masjid Nurul Islam kok belum ada di masjid. Siapa? Kita diberikan oleh kesempatan untuk menolong sahabat kita, jamaah kita sesama. Betapa indahnya nantinya kita ketemu. Masya Allah, senangnya orang-orang yang sodako di Masjid Nurul Islam, orang yang jamaah masjid ini reuni di sana. Maka jangan kita kejar reuni di dunia, kejar reuni di akhirat. Jangankan di surga. Orang pergi haji, sudah 10-an tahun gak ketemu. Dari Trenggalek, dari Gresik, bisa. Teman SD, teman sekolah SMP, gak pernah ketemu 10-20 tahun. Ketika tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah sana, ketemu temannya, dia lupa bahwa dia dalam keadaan tawaf, rangkul. 10 tahun gak ketemu. Loh, kalau panjenengan nanti dipisahkan oleh Allah ribuan tahun, dikubur nantinya, menunggu hari kiamat. Maka Rasulullah dicari, Muhammad, siapa yang kau cari Muhammad? Aku kangen saudaraku, Tapi Rasulullah tidak menyebut sahabat loh. Mahum ya Rasulullah, siapa saudaramu? Bukan, antum ashabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, macam itu sahabatku. Yang aku kangen dia adalah saudaraku. Manhum ya Rasul. Di akhir zaman orang yang percaya kepadaku padahal dia belum ketemu dengan aku, itu tak berikan syafaat, dicari. Aku kangen. Dia belum pernah ketemu dengan aku tapi mengimani aku, kata Rasulullah. Itu aku kangen. Dikubur ketika alam mahsyar kita dicarikan dengan Nabi. Ibu-ibu sharing baca Yasin. Bapak, hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Orang masuk surga itu nangis. Sudah masuk surga. Diiming-iming, karena surga itu tempat yang iming-iming. Ditampakkan pasangan wa azwajuhum, pasangan suami istri kumpul alal araiki, di atas dipan, singgah sana yang luar biasa, diiming-iming masuk surga. Ya Allah, di mana bojoku, di mana istriku, di mana suamiku, di mana anakku? Nangis padahal masuk surga. Muhammad, Jibril tanyakan, kenapa kamu masuk surga kok nangis? Apa kurang cantik bidadari? Apa kurang nikmat balasan surga? Boten Jibril, boten. Kenapa kamu kok nangis? Aku mencari istriku, aku mencari suamiku, aku mencari anakku. Subhanallah. Tajuk kesempatan hidup singkat kita. Kalau kita sakit, ayo dikuat-kuat, dicaci maki orang, jangan kita masukkan ke dalam hati. Secapek apapun, ayo istiqomah. Iman, hidup hanya sekali.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamu itu kekasihku. Langsung jawab, kamu itu kekasihku di dunia dan di akhirat. Allah yang masih orang-orang yang istiqomah di masjid itu dijawab oleh Muhammad, saksikanlah, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kita itu kekasih Allah. Enggak dipertahankan ya, secapek apapun. Ayo jamaah, paling tidak itu sholat fajar di masjid. Paling tidak itu. Jangan hilang zuhur asar, mungkin kita capek. Monggo kalau bisa 5 waktu. Kalau tidak bisa, jangan tinggalkan jamaah subuh di masjid. Saya pernah di masjid Baitur Rahim di PKT Bontang sana. Subhanallah, sholat subuh itu kok sholat Jumat full, atau masjid full. Jadi Bontang itu sepeda kontak kantil di sepeda nggak akan hilang. Jamaah subuh, nggak ada orang mencuri macam-macam. Padahal kontaknya itu kantil di sepeda, nggak akan hilang. Jamaah dijaga. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, dijogo Gusti Allah kabeh ke sana. Terkadang kita itu loh, orang istiqomah itu terkadang kita kurang loh. Tapi Allah memberikan kebahagiaan. Yang lebih parah itu kita kaya, apapun ada, tapi hati itu nggak ada kedamaian. Karena bukan kekasih Allah. Orang akan melihat kasihan si A, anak yang laki kerjaannya nggak jelas, tapi dia bahagia. Ada hati yang Allah syarifkan kekasih Allah itu. Nahnu awliyaukum, kosya banyak-banyak. Kembali surat An-Nahl nanti dibaca. Di Ramadan yang begitu susah, capek, kita bisa ke masjid. Ramadan kita butuh nyari baju, tapi kita bisa sedekah. Kita capek masih bisa memberikan takjil, berbuka, bisa iktikaf di masjid. Kenapa? Ramadan selesai, itu hilang. Apakah ibadah kita itu karena Ramadan? Ta'udzubillah. Maka di sini diterangkan arba'atun qabihah wa huwa ma yata'allaqu bihadam dzambi fil ajil wal iqab. Ada 4 sangat dibenci oleh Allah. Itu jelek baik di dunia wal ajil, dan besok di akhirat wal iqab, mendapatkan sisah fil akhir, besok dapat akhirat. Ada 4 kelompok orang itu sangat jelek. Dunia nggak bisa merasakan nikmatnya kehidupan dunia, di akhirat tanpa mendapatkan sisa. Lakin arba'atun minha akbah. Ada 4 hal yang lebih jelek lagi. Ya. Ada 4 sudah jelek dibenci oleh Allah. Kalau Allah itu membenci, subhanallah. Tapi luar biasa, Allah itu sifat Rahman Rahimnya. Kalau Allah itu benci pada seseorang, pada hambanya itu beda dengan kita. Kalau kita nggak benci, kalau benci pada seseorang kan nggak diopeni. Oh, kenapa nggak kita kasih kue? Aku benci sama orang itu kok. Kenapa semuanya tetangga kita kasih, kok si fulan nggak kita bagi? Aku nggak seneng orang itu tuh, kayak manusia. Tapi Allah enggak. Allah itu kalau nggak seneng pada hambanya, tambah dikasih loh ya. Dilulu istijrajnya. Orang-orang nggak mau sujud, yang nggak mau zikir, tambah dikasih Allah sugi. Subhanallah, itu beda. Lakin arba, kata Kanjeng Nabi, tapi ada 4 hal yang sangat dibenci. Ada sesuatu yang dibenci, tapi ada sesuatu yang lebih dibenci. Asyaibab adzambu minasyaibi qabihun wa minasyaihi akbah. Pemuda, remaja yang malas ibadah itu dibenci oleh Allah. Karena dia kuat.
Berangkat malam hari gak gampang masuk angin. Istighosah malam hari gak gampang. Tenaga masih kuat. 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai subuh kuat. Dan jangan lihat kalau orang-orang pergi haji. Subhanallah. Tenaga-tenaga yang masih remaja. Apalagi kemarin itu teman-teman naik ke Gua Hiro. Naik ke atas sana. Teman-teman yang masih muda itu kuat. Tapi jika ada pemuda yang malas ibadah, itu dibenci oleh Allah. Karena dia sehat. Ulakin asma minasyaihi akbah. Sudah tua, tapi malas ibadah, tambah dibenci. kita belum tua loh ya. Kita belum tua. Sudah sepuh kok gak akan jamaah di masjid, tambah dibenci. Sudah sepuh kok terlalangan di jalan, tak waktu azan gak tahu di masjid, wis lungo haji, dipanggil Pak Haji, apa lo? Anu azan masih di tengah jalan, kita dibenci oleh Allah Subhanahu. Siapa yang kita cari dalam hidup ini apa? Apa sholat kok gue boleh kulapoyoan? Kegelem nang masjid itu kalau mayo lapo poyo turu to. Wis pensiun, wis gak ngantor lu. Apa yang kita buat sibuk kita menghalangi kita masjid itu apa? Remaja masih banyak keinginan, kepingin ngalor, kepingin ngidul, mungkin bisa dimaklumi. Walaupun tak itu dibenci oleh Allah. Jenengan punya tetangga yang benci pada kita. Rumah kita mau keluar, jangan. Kalau wangi, kita keluar. Titip. Padahal tetangga. Kita mau keluar dari rumah, ada orang yang gak senang dengan kita. Itu tetangga. Semakin dekat. Suami istri yang bertengkar. Ngambek. Ketemu malas. Lebih dekat lagi kita kepada Allah yang gak bisa kita pisahkan. Kalau Allah benci dengan kita ini, kemana kita melangkah, kemana kita berada, gak bisa. Kita butuh wala takilni ila nafsi tarfata ayun ya Allah, jangan lepaskanlah kami untuk mengurus diri kami, jangan ya Allah. Kita tidak mampu ngurusi awak dewi, tidak mampu. Campur tangan Allah. Kita gak bisa lepas dari campur tangan Allah. Allahu Somad. Allah tempat ketergantungan kita. Satu detik pun kita gak bisa lepas dari nikmat Allah. Maka di sini diterangkan asyib qabihud adzambu nasyaibi. Malas ibadah pada saat pemuda itu qabih, jelek. Karena dia kuat. Kebutuhannya masih gak terlalu banyak. Kewajibannya masih belum terlalu banyak, masih banyak waktu. Wa minasyaihi, jika orang yang sudah sepuh kok malas di masjid, malas baca Quran, apa lebih dibenci lebih saya. Kapan lagi loh bahasa Surabaya, kula panjenengan si usia 50-an tahun ke atas itu loh, wis mambu lemah, apa yang kita cari? Kisah tes protol, ganteng gus gak ganteng. Apa yang kita sombongkan? Mikir-mikir ke depan ini. Ini gak kalau masjid aja loh. Ayo, tunggu kepada Allah, kata Rasulullah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, jangan tolong kula ya Allah. Harus ada campur tangan Allah pada kita supaya kita rajin ke masjid ini. Campur tangan Allah itu Kanjeng Nabi yang nolong kita, yang mengajari kita. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Dengan tolong kula ya Allah ala dzikrika, ingat kamu ya Allah, ingat. Wa syukrika, kalian bisa mensyukuri ya. Kita gak bisa lepas. Kita gak bisa lepas dari campur tangan Allah. Wa husni ibadati. Satu saja ada empat hal yang dibenci oleh Allah. Allah gak senang
dan besok mendapatkan siksa lebih berat. Siksanya pemuda yang tidak ibadah, yang melakukan dosa. Jauh lebih berat. Masih berat siksanya orang sepuh jika melakukan suatu dosa. Kalau orang melakukan zina, yang masih remaja dipukuli saja, cambuk sekian. Kalau sudah dewasa melakukan zina, diranjam, dilempari sampai mati. Ya, bahasa mafhumu khulafanya. Jika wong sepuh gak gelem nang masjid, kudu nggopo? Malaikat loh, malaikat. Maka ketika Allah itu mau memberikan satu musibah bencana, apa kata Allah? Malaikat, ada orang sepukah yang masih mengingat namaku? Wonten ya Allah, jangan. Dalam satu daerah Allah akan kirim musibah. Allah bertanya, masih adakah orang sepuh, orang tua yang masih mengingat memikir nama? Maka Adzun Nun Al-Misyri itu diberikan satu anugerah. Dalam kitab Ayatul Quran itu diterangkan. Sang wali ini senang mancing ya, senang mancing dan diberikan kelebihan anak cewek. Kalau mancing itu anak cewek selalu diajak. Begitu dapat ikan, apa kata anak cewek? Abah, jika jenengan memakan ikan yang hasil pancingan, itu dosa besar. Kenapa? Ikan yang berada di laut itu adalah selalu berzikir kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, Qur'annya ke sana. Akan tetapi kita nggak dengar, nggak paham tasbih yang dilakukan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Jika hasil mancing jenengan itu nanti kamu makan, berarti jenengan memutus kesempatan ikan itu bertasbih. Maka saat itu Dunun Al-Misyri tidak mau mancing sampai beliau wafat. Dalam kitab itu diterangkan sejak itu sampai meninggal selama 30 tahun usia anak ceweknya itu loh. Itu tidak pernah diberikan kiriman makanan yang tidak jelas makanan dari mana. Mau lapar itu makan sudah ada. Kepengen makan apa sudah ada. Sampai meninggalnya putrinya yang melarang makan ikan hasil pancingan karena ikan itu bertasbih kepada Allah. Loh, ada malaikat yang ingin memberikan bencana musibah. Allah bertanya, hei malaikat, jangan turunkan bencana musibah di dalam daerah. Karena masih ada orang sepuh yang berzikir padaku. Bukan orang muda loh. Nah, kita yang sepuh-sepuh kesempatan di sana. Mau syuruk jam 5.21 satu saja. Remaja melakukan tidak mau ibadah adalah dibenci. Lebih dibenci ketika orang sepuh sudah tidak rajin melakukan ibadahnya. Koreksi pada kita. Mudah-mudahan sisa umur kita diberikan oleh Allah untuk bisa kita manfaatkan nambah sanggup, nambah ibadah. Dengan harapan mudah-mudahan kula panjenengan anak turun kita diberikan oleh Allah selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan semuanya yang pernah masuk di masjid ini, yang pernah sedekah di masjid ini, besok dimasukkan oleh Allah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masuk surga bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqshal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahul kafi wa qasadnal kafi wa wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi walillahil hamd. Allahumma inna tawassalu ilaika bismikal a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta ja'alana wa audatna jamaah masjid Nurul Islam ya Allah bin ahlil jannah mlebu swarga kabeh ya Allah. Selamat dunia, selamat akhirat kabeh ya Allah. Keturunan soleh soleha bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.